Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning guys. How are you today? Hope you are all fine. Well, today I cannot join the class because I have something to do. Hai, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya. Mohon maaf untuk pagi hari ini saya tidak bisa datang ke kelas karena saya ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan di luar. Jadi sebagai gantinya saya mengajar melalui video berikut ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, di minggu-minggu kemarin saya sudah menjelaskan mengenai apa itu kalimat atau sentence, dimana kemarin saya sudah menjelaskan ada kalimat nominal. Kalimat nominal yang membutuhkan bantuan dari to be. Kemudian to be yang sudah saya jelaskan ada is, am, dan are. Ya. Perlu diingat yang saya jelaskan kemarin adalah simple present tense. Ya, jadi diingat-ingat lagi bahwa masing-masing to be ini mempunyai masing-masing pasangan. Is pasangannya she, he, it, kemudian I pasangannya am, kemudian are ini adalah you, they, we. Nah, untuk merefresh kalian, pengetahuannya kalian ini, saya berikan contohnya Pak Komar ganteng. Masih ingat kan? Nah, Pak Komar ini bisa kalian tulis tetap, atau kalian juga bisa menggunakan kata ganti he seperti ini. Pak Komar ini kan laki-laki. Kemudian ganteng, handsome. Nah, handsome ini kan bukan kata kerja, jadi ini membutuhkan bantuan dari to be. Nah, sedangkan he handsome, Pak Komar handsome. Pak Komar ini adalah laki-laki, jadi he. Pasangannya he berarti is. Ya, jadi seperti ini. Masih ingat kan? Nah, saya harap kalian masih mengingat hal tersebut. Kemudian untuk yang lain-lain saya lihat sudah dijelaskan oleh Pak Gunawannya. Untuk yang verbal, contohnya, ya, saya sudah sering memberikan contoh. I love you, ya kan? Ada subjek, ada verb 1, ada objek. Nah, ini adalah simple present yang verbal. Sedangkan untuk yang ini adalah simple present yang nominal. Oke. Saya harap kalian sudah paham mengenai ini. Seperti yang sudah saya bilang, jika kalian memahami konsep ini, saya yakin ke depan kalian akan bisa memahami konsep-konsep tentang bahasa Inggris yang lain. Nah, untuk pelajaran pokok kita pada pagi hari ini adalah ini. Ada 3 konsep yang perlu kalian paham. Nah, yang akan kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah modal verb should. Apa itu should? Nah, should ini bentuk lebih polite atau lebih sopan daripada should atau should, harus. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ada yang materi, contohnya kalimatnya seperti ini. Kamu seharusnya mandi setiap pagi. Nah, ini kan ada kata-kata harus atau ada kata-kata yang menekankan kewajiban atau
kondisi tertentu atau kemungkinan. Nah, bisa jadi kalian kan tidak mandi pada pagi hari ini, ya kan? Contohnya saya beri contoh dalam bahasa Indonesia ya. Ini contoh seharusnya kamu harus mandi. Kamu seharusnya mandi pagi ini. Nah, dalam bahasa Indonesia konsepnya seperti ini. Tetapi dalam bahasa Inggris ada beberapa konsep yang lain seperti itu. Jadi nanti akan ada 3 bentuk seperti yang ini. Ada modal should plus verb 1, should plus be verb ing, kemudian should have verb 3. Nah, intinya kalian memahami konsep ini dulu. Kamu seharusnya mandi pagi ini. Nah, seperti yang sudah saya bilang kan, setiap kalimat itu pasti ada subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Nah, ini bisa menjadi sebagai subjek. Ini kan mandi. Ini kan berarti kata kerja, P atau verb. Anggaplah ini sebagai keterangan. Nah, yang akan kita bahas adalah ini. Jadi, ini adalah should-nya nanti. Nah, kalau kita coba translate ke dalam bahasa Inggris seperti ini. You, kamu. You. Nah, seharusnya ini adalah should. Nah, yang ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Should. You should mandi, take a bath. Ini bisa ya. Take a bath pagi ini. This morning. Nah, ini kan sama. You, subject, should, take a bath, verb 1, this morning. Nah, ini anggap sebagai keterangan atau komplement. Konsepnya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kalau kalian paham konsepnya dalam bahasa Indonesia, kalian pasti akan paham konsepnya dalam bahasa Inggris. Nah, seperti yang sering saya bilang, pahami konsepnya terlebih dahulu. Nanti kalian pasti bisa memahami dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya, untuk yang kedua, mereka seharusnya belajar. Nah, sudah bisa kelihatan kan polanya kan? Mereka, subjek, seharusnya ini kan should. Belajar kan kata kerja, verb 1. Nah, ini kan tinggal diubah ke dalam bahasa Inggris menjadi mereka. They seharusnya should belajar, study. Ini adalah konsepnya. Paham? Nah, saya harap paham. Jadi nanti ketika ada yang belum dipahami, silahkan kalian bisa japri saya via WA. Oke, ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Nah, ini materi aslinya ini ya. Nah, apa sih fungsinya dari modal verb should ini? Nah, ini biasanya untuk menyatakan sebuah keinginan, bisa jadi kemungkinan atau kondisi tertentu. Nah, dan ini biasanya ada yang masih belum terjadi atau masih dalam masa depan. Contohnya, kamu seharusnya mandi pagi ini. Nah, ini saya membuat video ini jam 6. Kamu seharusnya mandi pagi ini. Ini bisa jadi adalah sebuah saran. Ini kamu bisa jadi belum mandi, ya kan? Kamu seharusnya mandi pagi ini. Kamu seharusnya mandi pagi ini. Nah, coba bayangkan. Kalau ada orang yang bilang seperti ini ke kamu.
Artinya kalian kan belum mandi kan? Nah, ini sebuah saran. Oke. Baiklah, kita akan masuk ke modal should plus verb 1. Nah, ini fungsinya adalah untuk membicarakan tentang masa depan atau kewajiban di masa depan. Nah, atau bisa berupa menjadi saran. Contohnya, kamu seharusnya giat belajar. Nah, ini saya masih belum menjelaskan ini ya. Ini saya tidak mau menjelaskan rumusnya. Nanti akan paham sendiri kalian nanti rumusnya. Coba, kamu. Ini apa? Ini kan you kan? Seharusnya. Nah, should. Giat belajar. Nah, study hard. Nah, sampai sini ada gambaran tidak? Kira-kira ada gambaran enggak? Sampai sini. Tidak kan? Nah, ini rumusnya. Coba kalian lihat. You. Ini adalah sebagai subjek. Should. Ya, should-nya. Nah, study hard ini verb 1 kan? Nah, coba kalian lihat ini. Should verb 1. Nah, modal should plus verb 1. Nah, ini rumusnya. Kalau kita tulis secara rumus seperti ini. Ya. Modal should verb 1. Artinya ini harus mengandung should dan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, seperti ini kata kerja bentuk pertama. Kamu seharusnya giat belajar. Nah, ini kan bisa berupa saran dan bisa berupa hal yang belum kamu lakukan, ya kan? Siapa tahu kamu sekarang sedang main gitu. Nah, kemudian saya beri contoh lagi. Mereka seharusnya bermain bola. Nah, mereka seharusnya bermain bola. Coba kalian ini rubah ke dalam bahasa Inggris. Oke? Bisa kan? Oh, pasti bisa. Ini kan sudah ada konsepnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada modal should be verb ing. Nah, dari penjelasan di atas mungkin kalian akan punya gambarannya. Nah, tetapi Pak, apa bedanya? Kok ada be verb ing-nya? Nah, ini adalah apa should be verb ing ini? Ini untuk menyatakan sebuah kewajiban pada saat ini yang harus diselesaikan pada saat berbicara. Pada saat kita berbicara itu harus diselesaikan. Contohnya, kamu seharusnya mandi sekarang, ya kan? Nah, saya tulis, kamu seharusnya mandi sekarang. Nah, ini mungkin kalian juga sudah punya gambaran sekarang ya. Oke. Kamu, you, seharusnya should mandi sekarang. Nah, sekarang ini kan present continuous ya. Ada ing-nya. Nah, should be take. Kan seperti ini. Take. Karena ini ada tambahan ing, jadi ini berubah menjadi taking. But now
kan? Kamu should be, verb 1 tambah dengan ing. Now ini sebagai komplement. Artinya ini adalah menekankan sebuah kewajiban yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Contohnya, kalian harus mengumpulkan tugas saat ini. Nah, itu artinya tidak boleh ditunda-tunda lagi, ya kan? Oke, saya yakin kalian paham ini ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah modal should, have, dan verb 3. Nah, ini adalah sebuah bisa dikatakan untuk menyatakan sebuah penyesalan. Artinya, contohnya seperti ini. Saya seharusnya belajar hari ini karena hari ini ulangan. Nah, ini kan penyesalan. Artinya ini sebuah penyesalan dan kegiatannya sudah ada di masa lampau atau sudah terjadi. Ya, anggap saja kalian menyesal kan seperti itu. Saya seharusnya belajar bahasa Inggris dengan giat waktu kelas 1. Jadi kelas 3 saya sudah pintar bahasa Inggris. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, contohnya saya seharusnya mengerjakan PR. Apa itu PR? Kerjaan rumah ya. Oke. I seharusnya should. Ini have. Mengerjakan ini kan do ya. Kemudian ini yang diminta adalah verb 3. Do, did, done. Kemudian yang ini work. Oke. Nah, apa itu verb 3? Nah, ini mungkin masih belum saya jelaskan ya. Tapi saya yakin kalian sudah paham ini. Apa itu verb 3? Ini bentuk pertama, verb 1. Verb 2 bentuk kedua. Verb 3 ini adalah bentuk verb 3. Do, did, done. Ini perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, ini seperti ini nanti jadinya. I should have done PR ku lah, ya kan? Kan tidak enak kalau seperti ini. My homework. Nah, saya tulis seperti ini. I should have done my homework. Kalau kita tulis secara rumus, nah ini kan should. Nah, ini ada have. Ini verb 3. Ini sebagai komplement atau objek. Ya. Kemudian saya seharusnya giat belajar agar saya pintar, atau saya seharusnya giat belajar, saya seharusnya mencari uang. Saya seharusnya seperti ini dan seperti itu. Nah, di sini ini kan sebuah penyesalan ya. Di sini adalah saya seharusnya sudah mengerjakan PR. Saya seharusnya sudah mengerjakan PR. Maksudnya gimana? Ini sebuah penyesalan, sebuah kegiatan yang sudah lewat. Contohnya lagi, saya seharusnya sudah bermain bola. Saya kasih contoh yang seperti yang di atas. I
should have apa ini? Ini play ya. Dua dari play. Ini tiganya juga play. Bola. Apa itu bola? Ada yang bilang soccer. Seperti ini. Jadi nanti kalimat akhirnya adalah I should have played soccer. Seperti itu. Gampang kan? Bisa dipahami kan? Oke. Kalau ada pertanyaan silakan boleh tanya langsung ke saya. Langsung hubungi saya via WA. Pak, ada yang tidak saya pahami, yang ini dan ini dan ini. Nah, nanti saya akan bantu untuk menjelaskan apabila ada yang masih kurang dari penjelasan ini atau mungkin kalian ada yang masih belum dipahami. Ini maaf ya, di tengah-tengah tadi flashnya langsung mati ini baterainya mungkin agak habis ini. Ya baiklah, itu adalah sebuah penjelasan materi mengenai modal verb should. Nah, ini yang ada di materi bab 2. Jika ada pertanyaan langsung hubungi saya ya. Oke. Akhiri untuk materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.